jangan geser kakimu satu jengkal pun dari Nahdlatul Ulama. Taslam. Beras dari luar negeri hanya kita mengandalkan tanah Indonesia. Penduduk Indonesia yang 270 juta ini bisa dikasih makan oleh tanah Indonesia ini. Air sungai yang mengalir jauh, Cianjur. Cianjur itu airnya, artinya air sungai yang mengalir jauh. Kelaparan, diaman, kelaparan, kurang makan. Tapi Indonesia, tanahnya, jangankan pohon, tongkat dia ditanam, dia akan bisa menjadi pepohonan. Allahu Akbar. Kita kalau perang dengan orang asing tanpa diadu domba, maka orang asing tidak akan ada yang bisa menjajah tanah air kita. Ke depan orang itu tidak akan bisa lagi memalsukan nasab. Indonesia tahun-tahun depan juga akan menggunakan tes DNA bagi seluruh negara, seluruh warga Indonesia. Masa depan akan seperti itu. Tidak bisa lagi orang memalsukan nasab kepada yang diinginkannya. Akan terdeteksi kalau dia memalsukan nasab. Maka para pemalsu-pemalsu nasab hari ini bertaubatlah, daripada nanti akan ketahuan sendiri. Bicara tentang sanad adalah bicara tentang ajaran. Ajaran yang berkelanjutan, yang dimiliki oleh hasanah Islam dari Nabi Muhammad sampai ke kita hari ini. Dan apabila ajaran itu sahih, maka ajarannya adalah sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad. Bagaimana sekarang ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran mainstream? Bagaimana ada ajaran-ajaran di Indonesia pula yang tidak sesuai dengan ajaran mayoritas Nahdlatul Ulama? Nabi Muhammad mengatakan, alaikum bis-sawadil a'zam, alaikum bis-sawadil a'zam. Kalian harus berada di kelompok yang paling banyak. Kenapa? Kelompok yang paling banyak yadullu ala ridallahi subhanahu wa ta'ala, yadullu ala al-haqqil mubin, menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya itu adalah di dalam apa yang diambil oleh mayoritas ulama. Dan hari ini mayoritas ulama-ulama kita dari Aceh sampai Papua adalah ala manhaji ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Wali Songo, yang diwarisi oleh para ulama yang hari ini membentuk Nahdlatul Ulama. Maka selamanya para santri-santri, para kiai-kiai pesantren, alaikum binahdlatil ulama, alaikum binahdlatil ulama, alaikum binahdlatil ulama. Jangan geser kakimu satu jengkal pun dari Nahdlatul Ulama. Taslam. Anak-anak kita awas. Kalau anak-anak kita kuliah, sudah selesai dari aliyah, dia ingin kuliah di IPB,
dia ingin kuliah di ITB, tanyakan apa organisasi yang diikutinya di perguruan tinggi. Jangan sampai anak-anak kita yang kita didik sejak kecil di hadapan para kiai, di hadapan para ulama yang menjaga ajaran-ajaran keislaman yang rahmatan lil alamin, ajaran-ajaran keislaman yang bersinergi dengan kebangsaan, kemudian kita biarkan anak-anak kita untuk bergabung dengan mereka-mereka yang mengajarkan bagaimana mereka mencaci ulama-ulama kita, bagaimana mereka mencaci ijtihad ulama kita dalam kebangsaan, dan mengatakan bahwa negara Indonesia ini negara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Siapa saja yang mengakui NKRI ini adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang melawan ajaran Allah. Ini ajaran sudah di luar ajaran warisan ulama-ulama kita. Kalau mereka sudah terlanjur, suruh pulang lagi. Irji'u ila nahdlatil ulama. Irji'u ila nahdlatil ulama. Kita ber-NU bukan melihat siapa pimpinan kita. Kita ber-NU karena ajarannya. Kita ber-NU karena amalannya. Kita ber-NU karena prinsipnya. Kita ber-NU karena nilai-nilainya. Pengurus itu bisa berganti-ganti, tetapi ajaran, nilai, semangat, ruh, keberkahan Nahdlatul Ulama tidak akan berpindah dari Nahdlatul Ulama kepada yang selain Nahdlatul Ulama. Boleh kita mengkritisi pengurus, tetapi cinta dan hati hanya untuk Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama yang telah terbukti memberikan kesetiaan yang tiada tara untuk bangsa Indonesia yang beragam ini, untuk negara kita yang tercinta, negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, 700 dengan 1.400 suku bangsa bersatu menjadi bangsa Indonesia. Ini tidak bisa dilakukan oleh leluhur kita. Hayam Wuruk tidak bisa dilakukan oleh leluhur kita. Prabu Siliwangi tidak bisa dilakukan oleh leluhur kita, para wali songo, tapi bisa dilakukan oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama, pewaris-pewaris wali songo, pewaris Prabu Siliwangi, pewaris daripada Hayam Wuruk. Dan ini adalah ni'matun jazilatun yajibu alaina an naskuraha. Tepuk tangan. Ini perempuan-perempuan ngeliatin aja, enggak tepuk-tepuk tangan. Ngapain tepuk tangan penceramah ngomongnya nyandung aja begitu. Banyak saudara-saudara yang masih penasaran dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Orang yang belajar sejarah akan sekuat tenaga mempertahankan Indonesia ini. Sebelum ada Indonesia ini, kita ini negaranya bermacam-macam. Dari Pulau Jawa aja mulai Banten, negara Banten. Kemudian di Cianjur ada negara Cikundul. Kemudian di Garut ada Sagala Herang. Di Ciamis ada Galuh. Di Sumedang ada Sumedang Larang. Di Telaga ada Majalengka, kebalik. Di Majalengka ada Talaga. Ada Cirebon. Kemudian di Jawa ada Mataram. Ada kadipaten-kadipaten yang kadang-kala terus berperang. Kadang-kadang saudara dengan saudara berperang. Dulu Sumedang dengan Banten saudara pernah berperang. Garut
Cianjur pernah juga berperang dengan Banten. Ini gara-gara apa masih saudara berperang? Karena negaranya beda. Cirebon dengan Banten saudara sepupu. Banten. Wah, lagi ngomong Banten ya. Ngomong Banten kualat tadi ya. Cirebon Banten pernah perang. Banten Mataram pernah perang. Dan kita sebagai pewaris daripada leluhur-leluhur kita tidak mau lagi kita kembali ke masa-masa di mana kita sesama saudara mau berperang hanya untuk kedudukan, hanya untuk menjadi bupati, hanya untuk menjadi raja. Hari ini Indonesia kita hidup tenang, tentram, aman dan bahagia. Kita tidak boleh lagi hidup di zaman di mana tidak ada Indonesia. Orang yang mau belajar sejarah akan menginginkan merah putih tetap berkibar anak cucunya sampai hari kiamat. Orang yang belajar kepada sejarah masa lalu, maka dia ingin Pancasila Garuda itu akan senantiasa ada di tembok rumahnya ila yaumil qiyamah. Dan dengan Indonesia bersatu dari Sabang sampai Merauke, 270 juta lebih penduduk Indonesia, kita tidak mudah dikalahkan hari ini. Kita menjadi negara yang diperhitungkan dunia, ibu-ibu. Nomor 5 terbesar negara di dunia, Indonesia. Negara yang paling kaya sumber daya alamnya, Indonesia. Yang paling ganteng-ganteng lelakinya, Indonesia. Cekai. Yang paling cantik-cantik wanitanya, Indonesia. Yang paling banyak padinya, Indo. Walaupun Indonesia tidak beli beras dari luar negeri, hanya kita mengandalkan tanah Indonesia. Penduduk Indonesia yang 270 juta ini bisa dikasih makan oleh tanah Indonesia ini. Air sungai yang mengalir jauh, Cianjur. Cianjur itu artinya air sungai yang mengalir jauh. Ci itu air sungai, Anjur itu tebih, jauh. Cianjur artinya air sungai yang mengalir jauh akan dapat untuk menutupi rasa dahaga putra putri Cianjur. Indonesia tanahnya akan dapat memberi kenyang seluruh putra putri Indonesia. Airnya akan mampu untuk menutup dahaga seluruh putra putri Indonesia tanpa bantuan asing. Bahkan kita kalau betul-betul mengelolanya, kita akan bisa membantu negara-negara kelaparan. Hari ini negara di dunia masih banyak yang kelaparan. Di Afrika banyak sekarang yang kelaparan. Di Yaman kelaparan, kurang makan. Tapi Indonesia tanahnya, jangankan pohon, tongkat dia ditanam, dia akan bisa menjadi pepohonan. Allahu Akbar. Nikmat besar Indonesia ini jangan sampai hilang. Makanya kiai-kiai NU kekeh luar biasa. Dari zaman Soeharto tidak direken Nahdlatul Ulama, tapi siapa pertama kali yang menerima Pancasila sebagai ajas tunggal di bumi Indonesia? Nahdlatul Ulama. Padahal waktu zaman Soeharto NU didolimi, keran-keran ekonomi disumpal oleh Orde Baru, tetapi semua itu tidak mengeringkan kesetiaan
Nahdlatul Ulama terhadap tanah air Indonesia ini. Yang lain sudah berpikir bagaimana caranya kita bikin negara Islam. Negara Islam eta anu paling ngerti eta kiai-kiai NU. Bener tak? Yang paling ngerti dengan Islam dan fikih Islam, usul fikih Islam adalah ulama-ulama pesantren, Mama Cicantu, Mama Kresek, Mama Ciharasas, Mama Gudang, Mama Wardoy, Mama Syatibi Gentur, Mama Sempur, Mama Hasan Mustafa. Eta anu paling ngerti ke hukum Islam, tetapi semuanya tidak ada yang bicara tentang bagaimana kita membentuk negara atas dasar Islam. Kenapa? Bentuk negara bagi Nahdlatul Ulama adalah wasilah. Ad-daulatu wasilatun la ghayatun. Negara hanyalah wasilah, bukanlah gaya. Yang wajib itu adalah membentuk pemimpin agar ada yang ngurus untuk urusan kita yang tidak bisa diurus oleh kita. Kita orang sibuk, kita tani, kita dagang, kita ngaji. Orang paling sibuk-sibuknya di dunia itu santri. Enggak ngaji, dia masak. Enggak masak, tasbih dikir. Giliran tong-tong, dia tidur. Kekenyangan makan. Untuk mengurus urusan kita santri yang tukang ngaji, kita petani yang selalu di sawah, kita pedagang yang selalu di pasar, siapa? Orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Dia bukan petani, dia bukan pedagang, dia bukan santri. Siapa? Pengangguran. Nah, ini yang jadiin kepala desa, ini yang jadiin camat, yang jadi polisi, maaf Pak Polisi. Ini yang dijadiin bupati, ini yang dijadiin jaksa. Dia yang tidak dagang, dia yang tidak tani, dia yang tidak nyantri. Inilah yang diwajibkan oleh agama, membentuk kepemimpinan. Adapun bentuknya bagaimana, itu diserahkan kepada manusia yang ada di setiap zaman sesuai dengan kemaslahatan zamannya masing-masing. Hadihi hiya ad-daulah inda Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama sesuai dengan pandangan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, memandang negara wajib dibentuk negara, dan wajib ketika sudah ada negara untuk membelanya. Dan apabila negara mendapatkan tantangan dari musuh-musuh, wajib ala jami'i abna'i Indonesia ayadfa'u an Indonesia bi anfusihim wa bi amwalihim. Kalau negara ini sudah maujud, maka nusratul maujud ini hukumnya wajib. Ketika negara ini sudah diijtihadi oleh leluhur-leluhur kita, para nasionalis dan para agamis, kemudian membentuk NKRI dengan Pancasila sebagai dasar, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, bentuk negara kesatuan, maka wajib untuk kita semua bangsa Indonesia menjaga keutuhannya ila yaumil qiyamah. Harapan ila yaumil qiyamah. Nyatanya tidak ada negara di dunia yang bisa lebih dari 700 tahun. Yang paling lama itu adalah Daulah Utsmaniyah di Turki.
Bani Umayyah kurang 100 tahun, Bani Abbasiyah paling 300 tahun. Negara Banten aja dari 1450-an itu 1808 selesai, 300 tahun. Dulu kita punya negara satu, adanya di ujung kulon, namanya Kerajaan Salakanegara. Salakanegara runtuh, hanya beberapa raja. Kemudian muncul di Karawang, namanya Kerajaan Tarumanagara. Tarumanagara beberapa ratus tahun hancur, jadilah Kerajaan Sunda. Hancur lagi, jadi Pajajaran, yaitu bersatunya Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Pajajaran hancur lagi, jadi Kerajaan Banten. Sumedang, Cikundulan, bentuknya kadipaten dulu. Kemudian Cirebon, hancur lagi semuanya, jadi Indo. Dan yang paling nyaman kalau kita baca sejarah adalah Indonesia. Coba baca sejarah Banten, Misan dengan Misah, perang. Ketika Maulana Yusuf meninggal dunia, adiknya yang ada di Jepara datang bawa pasukan, pengen jadi raja, perang. Di Demak, ketika Raden Patah meninggal dunia, saudara dengan saudara perang, masing-masing pengen jadi raja, masing-masing kampanye nyari pendukung masing-masing. Akhirnya pendukung dengan pendukung perang. Aryo Penangsang, Joko Tingkir, semuanya meninggal dunia karena perang saudara. Kita kalau perang dengan orang asing tanpa diadu domba, maka orang asing tidak akan ada yang bisa menjajah tanah air kita. Tapi kenapa kita pernah dijajah? Saya baca sejarahnya, kita dijajah bukan karena kita lemah, bukan karena kita tidak punya kekuatan, tetapi karena kita bisa diadu domba. Jadi caranya para musuh-musuh kita di dalam mengalahkan kita, kita diadu domba dengan saudara yang punya kepentingan terhadap kita. Misalnya raja, di dalam sistem negara monarki kerajaan kita dulu, bahwa anak sulung akan jadi raja apabila ayahnya meninggal. Maka ini si Belanda megang adiknya, agar adiknya, kamu kalau tidak membunuh daripada kakakmu, selamanya kamu tidak akan jadi raja. Karena pakem kenegaraan di tanah air Nusantara ini hanya anak pertama yang akan jadi raja. Akhirnya tergembosi, kemudian dia membunuh kakak kandungnya sendiri untuk menjadi raja. Di Banten tahun 1654 Belanda perang dengan Sultan Tirtayasa. Eta Belanda. 1680 perang. Belanda. Kata Belanda, gimana caranya supaya saya menang? Dia infiltrasi ke Kesultanan Banten, dia ojog-ojogin Sultan Haji agar dia memberontak pada ayahnya dengan agitasi, kalau engkau tidak sekarang mengangkat dirimu menjadi sultan, maka adikmu Purbaya akan diangkat menjadi sultan. Akhirnya lama-kelamaan Sultan Haji mau untuk mengikuti Belanda, kemudian dia perang melawan ayahnya. Kita dikalahkan hanya dengan adu domba. Kita tidak akan pernah bisa kalah kalau kita tetap bersatu. Maka jaga persatuan anak-anak bangsa Indonesia ini, jangan sampai dipecah belah oleh siapapun, oleh orang asing, baik orang asing yang ada di luar negeri maupun orang asing yang sudah
menjelma menjadi bangsa kita sendiri, namun mempunyai perbedaan dari akhlak, dari tanda dia menghormati bangsa Indonesia, maka kita tidak boleh untuk dijajah dalam fisik, di dalam kehormatan, di dalam nama besar daripada kita putra putri bangsa Indonesia keturunan Prabu Siliwangi harus yang menjadi raja terus di Jawa Barat ila yaumil kiamah. Tepuk tangan. Makanya harus dites DNA ini, ada nggak DNA Prabu Siliwangi ini? Siap tes DNA. Prabu Siliwangi. Bagaimana cara menemukan DNA Prabu Siliwangi? Serahkan pada ahlinya. Prabu Siliwangi akan terdeteksi kemana kita akan bersatu, ketemu genetik di susunan silsilah kita yang keberapa. Kita kan sekarang punya susunan silsilah. Ke Prabu Siliwangi ada yang ke-43, ada yang ke-42 hari ini, ada yang ke-41. Nah, nanti itu bisa untuk dicari. Ketika sudah ada 10 orang saja yang tes DNA dari orang-orang yang mempunyai silsilah ke Prabu Siliwangi, untuk dicari titik temu berapa tahun antara kita hari ini 2024 dengan kehidupan Prabu Siliwangi yang ada di abad 14. Itu nanti akan ketahuan. Ayah kita DNA-nya ini, ayah kakek kita ini, ayah buyut kita ini, jangga kita ini, apa terus sampai Prabu Siliwangi. Dan nanti akan ketahuan orang-orang yang nyusup terhadap silsilah Prabu Siliwangi. Ternyata DNA-nya beda dengan DNA Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi, oh ternyata DNA-nya dia G. Ngakunya Prabu Siliwangi, tapi seluruh orang Cianjur DNA-nya oh, dia DNA-nya G. Berarti dia adalah penyusup terhadap DNA Prabu Siliwangi. Ke depan orang itu tidak akan bisa lagi memalsukan nasab. Kenapa? Sekarang masih mahal 12 juta tes DNA. Tahun 2010 masih 1 miliar. Tes DNA satu orang tahun 2010 1 miliar. 2020 sudah nurun menjadi 15 jutaan. Sekarang nurun lagi jadi 12,5 juta. Ke depan 3 tahun, 5 tahun ke depan tes DNA paling 300.000. Di Cina hari ini, di Cina itu sudah 900 juta orang Cina dites DNA. Orang Cina jumlahnya 1 miliar lebih. Itu 900 juta penduduk China sudah dites DNA. Jadi akan kelihatan ini anaknya anu, ini turunan anu, sampai kepada pendiri Cina pada zaman masa lalu. Dan kalau ada orang mencuri, rambutnya ketinggalan, akan langsung ketahuan rumahnya di mana, anak siapa, saudaranya berapa. Indonesia tahun-tahun depan juga akan menggunakan tes DNA bagi seluruh negara, seluruh warga Indonesia. Jadi orang yang anak angkat, kan di dalam Al-Quran tidak boleh anak angkat diebinkan ayah angkatnya. Itu ternyata sudah benar. Menurut biologi, kalau nanti ada anak angkat diebinkan ayah angkatnya, nanti geger. Kok ini anaknya tetapi DNA-nya beda? Ini haplogrupnya O, ini haplogrupnya E. Katanya dia anaknya, padahal dia anak dari Palestina. Dari Palestina, perang diambil oleh bapaknya. Supaya dia itu merasa punya ayah,
dibinkan bin dia, dibikinkan akte segala macam kelahiran atas nama ayah angkatnya. Ternyata apa yang di dalam Al-Quran diatur, ud'uhum li abaihim dalika, apa itu, aqsatu indallah, itu ternyata sesuai dengan ilmu modern. Apabila seorang anak angkat dibinkan kepada ayah angkatnya, maka 100-200 tahun lagi itu akan bikin orang menjadi bingung. Ini katanya binnya bin Anu, ternyata kok larinya ke Palestina, bukan ke Prabu Siliwangi. Ini gimana urusannya? Ternyata setelah dicari kitab-kitab sejaman, ditemukan bahwa dia adalah anak angkat. Masa depan akan seperti itu. Tidak bisa lagi orang memalsukan nasab kepada yang diinginkannya. Akan terdeteksi kalau dia memalsukan nasab. Maka para pemalsu-pemalsu nasab hari ini bertaubatlah, daripada nanti akan ketahuan sendiri. Ini maksudnya apa tepuk tangan begini? Apa maksudnya ini? Katanya saya pendukung PKI, mendukung capres, katanya mendukung PKI, padahal yang didukung Kiai Rais Nahdlatul Ulama, tetapi dengan hoak masyarakat banyak yang percaya. Betul apa tidak? Maka ini aktor-aktornya yang menyebarkan hoak, menuduh PKI dan lain sebagainya, hari ini melempem. Hari ini tidak ada nyebar PKI, menjelekkan para polisi, nggak ada yang berani. Dulu disebutnya warung coklat, sekarang nggak ada yang berani ngomong polisi warung coklat. Sekarang coklat bener. Alhamdulillah. Maka ini kondusivitas semacam ini harus kita jaga. Ini adalah ni'matun azimatun minallahi subhanahu wa ta'ala. Tetaplah setia dengan ajaran Mama Cicantu dan guru-gurunya, di mana bagaimana beliau mengajarkan agama tidak mesti bertentangan dengan negara. Inilah ajaran guru-guru kita, para wali songo. Mereka mendirikan negara Demak ketika itu. Kemudian siapa yang diangkat menjadi raja? Bukan Wali Songo menjadi raja, yang diangkat adalah anak dari Raja Majapahit Brawijaya V. Siapa? Raden Patah. Wali Songo hanya mendirikan, yang dijadikan raja tetap orang asli Jawa, namanya Raden Patah, putra Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir. Setiap upaya-upaya dari orang-orang yang ingin merongrong negara Demak, Sunan Kudus kemudian dengan pasukannya menumpas. Ini fakta sejarah yang kita bisa baca. Walaupun kadangkala harus teman sendiri yang dijatuhi hukuman, seperti Syekh Siti Jenar yang kedapatan sebagai guru daripada salah seorang yang ingin memberontak terhadap Demak, akhirnya harus diputuskan oleh Sunan Gunung Jati yang dieksekusi oleh Sunan Kudus karena membahayakan negara. Padahal Syekh Siti Jenar seorang waliullah, tetapi dia kedapatan mendukung muridnya untuk merongrong pemerintahan Demak. Inilah daripada yang dilakukan oleh para wali songo, bagaimana menjaga negara yang maujud adalah sebuah kewajiban untuk ketentraman. Sekarang ini kita ber-Indonesia, betul tidak?
Belum kita ber-Indonesia yang pergi ke sawah ngerasa aman gak bawa baju? Aman. Saya dari Banten ke sini aman. Walaupun banyak orang-orang penakut mengancam-ngancam, aman. Kenapa? Setiap pelosok ada polisi, ada tentara di mana-mana. Kenapa kita harus takut di bangsa Indonesia sendiri, di negara kita sendiri? Orang mau dagang ke Tanah Abang, jam 2 malam pergi ke Tanah Abang, aman, merasa tentram. Kenapa? Ada negara yang melindungi kita. Polisi itu banyak yang nggak tidur malam, main gaplek. Ya main gaplek nungguin laporan daripada ngantuk. Betul tidak? Kadang-kadang kita mah tidak ngurusin urusan orang. Di jadwal untuk ronda nggak pernah ikut ronda, betul tidak? Kalau kita hanya mengandalkan diri kita, tidak ada negara, maka kita capai ronda hukumnya wajib, ribet itu. Tapi ketika ada negara, kita bisa tidur nyenyak, polisi yang jagain kita. Kalau ada apa-apa ancaman dari luar, TNI datang membela kita dengan senapannya. Siapa nanti kalau perang yang mati duluan? Tentara. Kita walaupun kabur nggak jelek, tidak desersi. Kenapa? Rakyat. Tapi tentara tidak boleh mundur. Kalau ada musuh, tentara mau mati mau hidup, yang penting negara Indonesia aman, tentram, dapat dijaga. Kalau Banser gimana? Sama dengan tentara, dia akan maju ke depan. Betul tidak? Jangan takut. Kalau perang mah nanti dikasih pistol juga. Kalau sekarang kan paling pentungan. Tapi Banser itu sudah hebat. Saya waktu di Bekasi, itu ada orang 20 orang yang takbir-takbiran itu Banser banyak begitu, nggak ada yang mukul itu para sang-seong itu. Jadi dia itu sudah terlatih seperti polisi ketika mengamankan demo. Jadi hanya begini aja ngejagain kiai. Dia mau ngomong apa biarin, kecuali dia mukul kiai baru dipukul oleh Banser. Selama dia hanya teriak-teriak, Banser diam aja. Itu kata saya berarti Banser ini sudah terlatih. Kalau dia terpancing, itu yang demo saya itu hanya beberapa orang, Banser ada 40 orang, itu bisa habis sama Banser. Apalagi saya pernah ikut latihan di Klatsar Banser, bagaimana susahnya itu, kita harus push up berpuluh-puluh kali. Tentunya hebat badan ketahanannya, tetapi Banser sudah terlatih, tidak terpancing, karena Banser itu tugasnya hanya mengamankan para kiai, para ulama. Makanya ibu-ibu yang punya anak cantik, tolong kawinkan dengan Banser. Siap? Kalau nggak Banser, dengan gurunya Banser, yaitu para kiai. Mau punya menantu kiai? Siap? Kalau kiai mah ya begini, yang udah tua-tua. Siap? Masih ada 2 orang yang siap.